أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jamaah yang sangat berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan, terutama dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap dapat menguatkan semangat dan spirit kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan juga berusaha meningkatkan keimanan kita dari iman yang sebelumnya. Izdada ilman, ya, kita berusaha untuk menambah iman kita dari iman sebelumnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, satu hal yang tentu kita syukuri juga adalah karena kita masih juga dalam keadaan corona seperti ini. Ya, saya dengar besok itu mau diterapkan lagi aturan PPKM. Ya, PPKM level 4. Ya, tapi tentu kita sebagai para aktivis bukan halangan untuk kita bisa berbuat sebagaimana biasanya, karena pada prinsipnya bagaimanapun juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu mengundang kita untuk lebih bekerja keras, bermujahadah keras. Makin banyak tantangan, kita makin berusaha keras untuk melewatinya dan menghadapinya. Pada prinsipnya adalah kita ini orang-orang yang senantiasa ingin mewujudkan semangat gerakan kita, semangat jihad kita, dan tentu adalah yang utama semangat keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi satu wawasan yang menggembirakan atau menghibur kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradan katsiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menemuinya atau menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka Allah telah menetapkan baginya pahala. Yang dimaksud di sini pahala adalah jaminan surga bagi orang yang telah berhijrah.
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah ini sangat terkait dengan orang yang berjihad. Walladzina amanu wa hajaru walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang yang beriman dan berhijrah dan orang-orang yang memberi pertolongan, menyediakan tempat dan memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu yang disebut dengan orang mukmin yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, dan bagi mereka ampunan Allah dan rezeki yang mulia. Jadi sudah menjadi komitmen bahwa orang yang berhijrah itu menjadi bahagian dari jihad yang tidak bisa terpisahkan dalam gerakan kita sebagai para aktivis Islam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang terkait dengan jihad yang merupakan satu bahagian dari jati diri kita yang disebut dengan al-khalaqi al-jihadiyah al-islamiyah. Secara umum tentu yang dimaksud dengan jihad adalah sesuatu yang menjadikan kita ini bersungguh-sungguh. Dalam istilah yang lain disebutkan juga adalah upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, tetapi yang tentu lebih jelas lagi ketika kita mengikuti apa yang disepakati oleh para ulama. Jihad adalah menegakkan diri Islam, iqamatuddin, dengan cara Islam. Ya, artinya tidak boleh keluar dari koridor syariat, koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah jihad ini dari kata kama yakunu iqam, menggambarkan adanya sikap yang sungguh-sungguh, serius dan all out. Ya, bahasa Inggrisnya all out. Secara fikih syariah, dan yang lebih penting adalah bagaimana di medan dakwah, manakah Islam yang diserukan ya dalam pendekatan fikih dakwah dengan meminjam istilah yang disampaikan atau dikemukakan oleh imam, salah satu imam yaitu Imam Syafi'i. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, jihad itu ada 4 macam. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, yaitu jihad nafsu. Ya, ini yang berat. Jadi ini yang memang menjadi pokok dalam kehidupan kita, dalam penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini bisa mengendalikan nafsu. Ya, jihad nafsu. Ini yang paling berat. Apa yang dimaksudkan adalah dalam proses diri kita ini menjadi hamba Allah yang taat, kita ini sering digoda oleh nafsu kita sendiri. Ya, antara lain ada rasa malas, rasa acuh tak acuh, rasa bosan, rasa
futur, ya, tidak optimis, ya, semuanya adalah godaan nafsu, ya. Maka di dalam kajian yang sering disampaikan oleh Ustaz Abdullah Said di surah An-Nur itu disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Ya, jadi bagaimana mengembangkan Islam dalam kehidupan keseharian kita, itu senantiasa kita diganggu oleh nafsu atau syaitan. Ya, ya, syaitan ini menggoda, menguatkan nafsu kita, dan nafsu kita yang kemudian menghalangi kita untuk berbuat baik. Ya, jihad nafsu ini luar biasa. Dijelaskan di sini bahwa ilmu, amal mengajarkan sabar dan dakwah. Jika nafsu tidak dikelola dengan baik, akan melahirkan penyakit syahwat. Ya, salah satunya ketika nafsu ini kita tidak kendalikan, maka dia akan mendominasi diri kita. Nah, maksudnya keinginan syahwat itu luar biasa. Ya, baik syahwatul batin, ya, maksudnya batin, yaitu syahwat qulub, maupun syahwatul fard. Ya, keduanya menjerumuskan kebanyakan manusia dalam kehidupan ini. Ya, dalam sejarah kita perhatikan, ya, yang paling sering membuat kita dilalai itu adalah dua nafsu tadi, nafsu batin, nafsu qulub, makan, dan nafsu, ya, fard, ya, di bawah perut. Ya, ini kalau kita tidak mampu kendalikan, makanya anak-anak muda itu lebih banyak disuruh berpuasa, ya, supaya bisa mengendalikan nafsu itu. Tetapi sesungguhnya tidak terkecuali kita punya saudara berkeluarga juga tergoda, bisa tergoda kalau kita tidak mampu mengendalikan. Ya, dalam ayat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari perut ibu, dari perut orang tua kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak ada orang yang lahir itu langsung saya mau jadi bupati, saya mau jadi presiden. Ya, tapi dia tidak punya apa-apa. Tapi Allah membekali kepada dia 3 instrumen fasilitas atau sarana, ya, yang sangat berperan banyak dalam proses perjalanan kehidupan kita. Yang pertama adalah pendengaran, ya. Yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Makanya bersyukurlah kita yang insya Allah tinggal di pesantren, ya, di mana di pesantren fasilitas dunia ini bisa kita sedikit kendalikan, khususnya bagaimana mata, telinga, dan hati. Ya, kalau sejak kecil anak-anak kita tidak pernah kita berikan konsumsi telinganya dengan hal-hal yang negatif, penglihatannya juga, dan hatinya, insya Allah modal besar untuk bisa menjadi anak yang soleh atau solehah. Tapi kalau sejak kecil, sejak lahir bahkan dijejali dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu rock, apalagi
ya lagu-lagu yang tidak Islami, ya, wah itu akan merusak ya pikirannya, hatinya, dan juga matanya. Ya makanya ini memang alhamdulillah, meskipun kita juga terbatas mungkin, tetapi kalau kita sudah bisa menjaga sedikit, itu menjadi modal yang sangat berharga. Sebenarnya kalau 3 instrumen ini kita kendalikan, ya makanya ada riwayat, meskipun ini juga menjadi apa namanya perbincangan orang, apakah benar terjadi lahirnya ulama besar itu dari proses orang tuanya yang tidak pernah melihat keburukan, tidak pernah mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tidak pernah juga mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ya, lainlah ulama, ya, konon Imam Syafi'i gitu. Ya, jadi betapa pentingnya itu. Ya, makanya ini prosesnya bukan juga sekedar tiba-tiba begitu saja. Ya, tentu sejak kecil kita harus tarbiyah, dijauhkan dari hal-hal yang bisa kemudian merusak pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Yang kedua adalah jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Ya, ini makhluk gaib, ya, yang kita tidak lihat. Ya, meskipun ternyata ada syaitan kedua hari ini, namanya HP. Ya, itu syaitan juga itu, meskipun mungkin kadarnya di bawah. Ya, artinya HP itu bisa karena nafsu kita, bisa juga karena syaitan. Ya, kalau nafsu kita ini sudah apa namanya, sudah larut dengan HP, meskipun dengan azan, ya masih juga asyik main game, main apa. Ya, biasa di depan saya ini sudah mau sholat orang, sudah bangun, belum mau pergi dulu, ya masih asik lihat HP-nya. Ya, lebih asik lihat HP daripada pergi dulu. Alhamdulillah, ini perlu didoakan khususnya. Ada 2 tingkatan, ya, jihad melawan syaitan ini. Ya, jihad syaitan, menolak bisikan dan keinginannya. Musuh bebuyutan mukmin ini tidak kelihatan, ini yang tidak mudah dan tidak sederhana dihadapi. Bahkan semua bentuk ancaman terhadap mukmin berasal dari syaitan. Ya, syaitan ini menggoda manusia dari segala arah. Ya, kiri kanan, ya, muka belakang, ya, kecuali dari atas. Kalau iman kita ini kuat, insya Allah itu bisa dikendalikan. Bahkan di dalam ayat juga biasa kita baca, inna syaitana lakum aduwwun. Ya, sesungguhnya syaitan bagi kami itu adalah musuh. Fattakhizuhu aduwwan, maka jadikanlah dia musuh. Ada yang menjelaskan ayat ini bahwa kita ini sadar, harus senantiasa menyadari itu. Ketika kita dalam menjaga keimanan kita itu akan selalu digoda oleh syaitan, akan selalu digoda oleh syaitan. Ya, maka kita harus yakini kalau kemudian apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah, ya, kita harus pastikan, ya, kita harus sikapi bahwa ini gangguan syaitan, ini godaan syaitan, atau nafsu kita sendiri. Ya, atau nafsu kita sendiri, sehingga memang ini cukup, ya, cukup berat untuk kita kendalikan. Kecuali kalau kita ini sudah mempunyai sarana proses pendekatan yang bisa mengendalikan syaitan tadi. Misalnya, maaf,
Ya tadi contoh yang paling gampang barangkali bagi anak muda. Ketika kita tahu bahwa ada perempuan lewat, ya bahkan mungkin ya tidak seharusnya kita lihat, tapi syaitan selalu membisikkan, lihat dulu, biar sedikit. Ya. Nah, tapi kalau kita sadar, kita sebelum dilihat kita istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ini yang terjadi. Sama dengan kalau kita marah, ya mau marah, bisa terjadi marah kalau kita tahu, ya kita sadar. Ya, sama juga kalau kita malas, ada rasa malas untuk bangun, ada rasa malas untuk pergi mandi, ada rasa malas kita ketika dengan azan, istighfar cepat, astagfirullah. Pastikan saya ini diganggu oleh syaitan, saya ini digoda oleh syaitan, saya digoda oleh nafsu saya sendiri. Ya. Nah, inilah semuanya kemudian harusnya menjadi kesadaran penting dari kita untuk betul-betul bisa mengendalikan ya syaitan ini. Tetapi sudah seperti itulah, kecuali satu manusia yang kalau syaitan sudah tahu bahwa manusia itu mau lewat di situ, maka syaitan sudah jauh menyingkir, dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidaklah, kata Rasulullah, ketika Umar bin Khattab mau melewati suatu jalan, ya maka syaitan sudah menyingkir dari tempat itu. Ya, saya tadi membaca beberapa ya hadisnya itu, ternyata memang luar biasa ya. Jadi hebatnya Umar bin Khattab itu, ya, karena mungkin memang terlalu kuat tauhidnya, semangat imannya itu luar biasa, sehingga setan pun baru berencana melihat saya sudah menyingkir, belum tentu lewat, ya, baru berencana. Jadi kalau setan itu tahu bahwa orang akan melewat ke jalan yang sudah direncanakan, itu setan sudah tidak ada itu di pinggir jalan, sudah menyingkir jauh. Luar biasa takutnya ya. Kalau kita ini marah, berbondong-bondong setan dekat kita. Ya, barang belum tentu dia dapat situ. Ya, itu hebat, luar biasa. Kemudian pada waktu terbatas, jihad yang ketiga adalah jihad melawan orang kafir dan munafik, jihadul kufar wal munafikin. Ada 4 tingkatannya, yaitu hati, lisan, harta, dan jiwa. Ya, artinya orang-orang munafik ini ya akan senantiasa ada di sekitar kita. Ternyata ini yang lebih sulit kita kendalikan kadang-kadang. Orang munafik ini luar biasa. Ya, orang munafik ini luar biasa. Dan ternyata dalam sejarah perjalanan hidup kita ini, dimanapun kita berada akan selalu ada orang munafik itu. Jadi kita tidak usah kemudian terlalu mempersoalkan ketika ada orang munafik di sekitar kita. Akan selalu ada di mana-mana. Ya. Dan itu sudah menjadi satu konsekuensi. Ya, artinya kita ini tidak mungkin senantiasa mudah ya menghadapi ya segala problem kehidupan. Ya, kecuali memang akan selalu ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah tadi orang munafik atau orang kafir? Dan itu kadang-kadang ketika bersama dengan kita luar biasa. Ya, tetapi sesungguhnya dia sangat keras penentangannya, sangat keras sekali. Yang terakhir,
jihad melawan orang zalim, ahli bid'ah dan pelaku kemungkaran. Ya. Ada tiga tingkatannya, yaitu hati, lisan dan tangan. Artinya ya kita ini harus menggunakan seluruh kemampuan kita, ya, bagaimana menggunakan hati kita dengan lisan, dengan kemampuan harta dan jiwa. Ya, kalau yang terakhir tadi, bagaimana melawan orang zalim, ahli bid'ah dan pelaku kemungkaran, adalah bagaimana kita lawan dengan kekuatan hati, lisan dan tangan. Artinya kalau sudah bicara tangan, itu berarti bicara ya dengan alat, dengan kekuatan fisik. Dan tentu saja jamaah sekalian semua berbahagia, ya kita sudah lihat di dalam surah Al-Baqarah disebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ya yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ya, luar biasa. Jadi bahagian dari proses perjuangan ini memang kita harus senantiasa menyadari bahwa bukan saja sekedar bagaimana kita ini menguatkan semangat jihad itu, tetapi memang kita harus senantiasa kuatkan semangat jihad kita dengan ya menguatkan amal soleh, ya menguatkan pengamalan Islam itu sendiri. Karena kalau kita tidak bisa amalkan, kita tidak sungguh-sungguh, ya maka tentu kita akan gilas atau dikendalikan oleh syaitan tadi. Ya, setidaknya begini, kita benar-benar menyadari bahwa mewujudkan satu kebaikan itu ya pasti akan senantiasa ada tantangannya, kesulitan. Maka kesungguhan itu sendiri adalah merupakan satu ya wasilah yang harus kita lakukan, yang harus kita lewati. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ketika ada rasa malas, rasa bosan, rasa futur, rasa tidak punya orientasi yang jelas, kita harus pastikan bahwa itu adalah syaitan mengganggu. Ya, dan itu kita harus lawan dengan semangat. Nah, semangat jihad ini tidak bisa kita anggap sepele. Makanya dalam ayat disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang mengharapkan ya bertemu dengan Allah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum, sungguh akan saya memberi petunjuk seluruh jalan-jalan ke arah kami, kata Allah. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan, dengan mujahadah, ya insyaallah Allah akan berikan jalan kepada kita dalam segala aspek. Ya kalaupun juga tidak dalam segala aspek, setidaknya ya sebagian besar seluruh urusan kita harus bersungguh-sungguh. Kalaupun kita tidak mampu seluruhnya, setidaknya sebagian besar kita harus bersungguh-sungguh. Contoh yang paling sederhana barangkali, alhamdulillah, ini yang sudah kelihatan semangat kita di dalam memperbaiki bacaan Quran kita, tahsilul qiraah, tahsilul Quran. Dulu mungkin rata-rata bacaan kita ini ya amburadul, ya tidak tahsilnya tidak baik, tidak pas. Ya, alhamdulillah dengan belajar terus lewat guru kita di sini, Umul Kohar, ya sedikit demi sedikit pelan-pelan kita paham. Dan ini juga pun kita tidak